Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu terkait dari hasil pengolahan nilai untuk dimasukkan ke dalam e-raport SMK. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan sudah terisi nilai di form nilai yang sudah disediakan oleh tim kurikulum. Kemudian silakan Bapak Ibu buka alamat e-raport, kemudian login menggunakan username dan password yang sudah ditentukan oleh e-raport. Kemudian silakan Bapak Ibu login. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu pastikan untuk kurikulum Merdeka, cek pada bagian capaian pembelajaran apakah sudah sesuai. Kalau mengajar di kelas 11 dan 12, maka Bapak Ibu silakan cek di bagian kompetensi dasar apakah sudah statusnya aktif dan sudah sesuai untuk KD-KD yang akan digunakan. Jika sudah, Bapak Ibu langsung masuk ke menu tujuan pembelajaran. Nah, disinilah Bapak Ibu masukkan tujuan pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan di proses penilaian sumatif sesuai dengan yang di format nilai yang sebelumnya. Bahwasanya di sini terdapat 4 KD yang saya gunakan, kemudian tujuan pembelajaran di masing-masing KD tersebut. Jadi sesuaikan Bapak Ibu terkait kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, silahkan lakukan Bapak Ibu dengan klik tombol tambah data, kemudian pilih kelas, kemudian pilih rombel yaitu reguler, kemudian pilih rombongan belajar. Nah, di sini silakan Bapak Ibu hanya cukup satu membuat tujuan pembelajaran. Semisal dengan mapel yang sama di kelas yang berbeda, maka hanya cukup satu tujuan pembelajaran. Pilih mapelnya, sehingga nanti untuk kelas yang lainnya dengan mapel yang sama tidak perlu Bapak Ibu buat tujuan pembelajarannya, karena sudah otomatis muncul. Selanjutnya pilih kompetensi yang Bapak Ibu nilai. Semisal di sini menjelaskan atau di KD ini saya menilai pengetahuan, sedangkan yang lainnya menilai keterampilan. Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu, penilaiannya apakah penilaian pengetahuan atau keterampilan. Setelah Bapak Ibu pilih, tentukan KD yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jika sudah, silakan Bapak Ibu unduh template, maka otomatis template tersebut akan terdownload. Kemudian Bapak Ibu buka. Nah, setelah terbuka, jika muncul peringatan enable editing, silakan Bapak Ibu klik enable editing. Kemudian pastikan di sini nama mata pelajarannya sudah sesuai dan kompetensi dasar yang akan digunakan. Nah, di sini memahami prinsip dasar, saya tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep animasi. Bapak Ibu bisa di copy, dimasukkan ke dalam template dengan cara klik 2 kali kemudian di paste. Itu. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang lain ini berada di KD yang lain. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke template sesuai dengan KD yang sudah disediakan. Setelah selesai, ini saya tutup, kemudian saya upload ke dalam e-raport. Pilih file yang sudah di-download tadi. Jika berhasil, maka tujuan pembelajaran telah masuk. Begitu langkah selanjutnya dan seterusnya, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Jika TP Bapak Ibu sudah dimasukkan berdasarkan KD dan tujuan pembelajaran masing-masing, langkah selanjutnya Bapak Ibu masuk ke nilai akademik, pilih input nilai akhir, kemudian tentukan kelas yang mau diberikan nilai. Di sini contohnya adalah memberikan nilai kepada kelas 11 MM2. Pilih reguler, pilih kelasnya atau rombongan belajar, kemudian pilih nama mata pelajarannya. Nah, di sini sudah akan muncul kolom untuk memberikan nilai akhir, kemudian yang telah dicapai dan yang belum dicapai. Nah, maksud di sini adalah Bapak Ibu bisa masukkan nilai akhir secara manual dengan cara mengetikkan
seperti yang telah diolah oleh aplikasi Excel ini. Semisal di sini nilainya adalah 82 untuk Adindas. Kemudian untuk ketercapaian, Bapak Ibu lihatnya di sebelah daftar nilai kualitatif. Bahwasanya di sini nilai siswa tersebut di atas SKM semua, maka di centang keempatnya itu adalah bagian dicapai. Seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan template nilai dengan cara pilih unduh template nilai. Kemudian Bapak Ibu buka template nilainya. Nah, pastikan template nilainya sudah sesuai dengan nama mata pelajaran dan kelasnya. Silakan Bapak Ibu copy paste nilainya, nilai akhir dengan cara diblok semua. Kemudian tekan copy atau Ctrl C. Kemudian lakukan paste dengan cara klik kanan paste spesial atau paste value 1, 2, 3. Nah, setelah tersimpan, silakan Bapak Ibu simpan. Kemudian ditutup. Kembali lagi ke upload, kemudian pilih file, kemudian pilih template nilai yang sudah kita isikan sebuah nilai. Kita pilih open. Nah, maka template nilai akhir berhasil diimport. Silakan Bapak Ibu cek kembali karena Bapak Ibu belum melakukan checklist deskripsi. Maka nanti nilai siswa sudah tersimpan. Kemudian tugasnya Bapak Ibu adalah memberikan checklist capaian kompetensi dengan cara melihat nilainya apakah ada yang di bawah SKM. Semisal yang siswa nomor 2 itu ada yang di bawah SKM, maka yang di checklist adalah yang sebelah kanan, yaitu belum dicapai. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Siswa nomor 2 ternyata di sini tertulis di sumatif 1 dia belum tercapai, maka silakan Bapak Ibu centang bagian yang sebelah kanan, yang lainnya di sebelah kiri. Artinya siswa tersebut belum dicapai terkait penjelasan konsepnya. Kemudian yang telah dicapai itu adalah sumatif 2, 3, dan 4. Lakukan hal itu seterusnya untuk proses penilaian dan capaian deskripsi. Jika sudah, Bapak Ibu klik tombol simpan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk unduh template nilai atau masukkan nilai itu hanya memasukkan nilai akhir, sedangkan capaian kompetensi untuk checklistnya Bapak Ibu lakukan secara manual. Jika siswa tersebut tidak memiliki kekurangan di dalam pencapaian, maka silakan Bapak Ibu centang di sebelah kiri. Sedangkan jika nilainya di sumatif terdapat nilai di bawah SKM, maka silakan Bapak Ibu centang di sebelah kanan. Begitulah untuk memberikan checklist deskripsi di mana tujuan pembelajaran disesuaikan dengan penilaian oleh Bapak Ibu. Bisa jadi ada satu tujuan pembelajaran atau lebih dari satu tujuan pembelajaran. Kemudian jika sudah semua di checklist di masing-masing peserta didik, silakan Bapak Ibu klik tombol simpan. Nah, jika sudah berhasil, Bapak Ibu langkah selanjutnya, langkah terakhir yaitu memberikan capaian kompetensi. Jadi silakan Bapak Ibu klik tombol capaian kompetensi, pilih tingkat kelasnya, pilih rombelnya reguler, pilih rombel yang barusan sudah Bapak Ibu lakukan penilaian, kemudian pilih mata pelajaran. Nah, jika sudah, maka siswa tersebut akan muncul secara otomatis yang disediakan oleh sistem terkait deskripsi yang sudah Bapak Ibu lakukan checklist tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu cek kembali apakah ada kekurangan. Maka tadi yang dicek yang di sebelah kiri akan muncul di kompetensi yang sudah dicapai, sedangkan Bapak Ibu jika melakukan checklist di sebelah kanan maka akan muncul di sebelah kanan, yaitu yang perlu ditingkatkan. Jika ada perubahan terkait checklist, maka nanti akan muncul tombol reset capaian kompetensi. Silakan nanti Bapak Ibu klik, maka nanti terdapat proses perubahan deskripsi, kemudian Bapak Ibu klik tombol simpan. Pastikan kembali
masing-masing siswa sudah terdapat deskripsi capaian kompetensi. Jika sudah, silakan Bapak Ibu klik tombol simpan. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi. Kemudian silakan Bapak Ibu dicek apakah peserta disebut sudah dilakukan penilaian. Di sini yang dimaksud 23, bahwasanya di kelas 11 MM2 terdapat jumlah peserta didik 23. Kemudian saya sudah memberikan nilai kepada peserta didik sejumlah 23. Kemudian Bapak Ibu bisa mengecek dengan cara klik tombol detail, maka siswa tersebut akan muncul baik itu identitasnya, mulai dari nama, NISN, agama, dan nilai yang didapatkan sesuai dengan mata pelajaran yang sudah Bapak Ibu berikan nilai, sekaligus deskripsi capaian kompetensi. Nah, dipastikan Bapak Ibu cek kembali untuk masing-masing peserta didik apakah sudah terdapat nilai akhir dan deskripsi capaian kompetensi. Sekian tugas dari Bapak Ibu guru, di mana awal pekerjaan Bapak Ibu guru adalah memastikan capaian pembelajaran atau kompetensi dasar sudah aktif, memasukkan tujuan pembelajaran, memasukkan nilai akhir, dan melakukan checklist capaian kompetensi, kemudian melakukan proses penyimpanan capaian kompetensi. Kurang lebihnya terima kasih. Jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi tim kurikulum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.